Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam pada warahmatullahi seluruh wabarakatuh. peserta Zoom pada Icon Talks, kali ini kita sedang, insya Allah kita akan bertemu lagi nih. Alhamdulillah dipertemukan lagi dengan Ustadz Teddy di apa nama ininya Ustadz? Ridha Allah ya Ustadz? Ya, Majelis Ridha Allah. Majelis Ridha Allah. Baik, salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita juga dikasih kesempatan dan dikasih kenikmatan untuk bisa menimba ilmu. Salah satu kewajiban kita adalah menimba ilmu. Maka, tafadhol Ustadz, kami persilahkan atas waktu dan tempatnya. Terima Silakan. kasih Bu Aini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, peserta kajian pada siang hari ini, sebelum dimulai, mari sama-sama kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, maka kita masih dapat dipertemukan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar yang telah memberikan kesempatan pada kami dari Majelis Ridha Allah yang sudah hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih, menginjak hampir 2 tahun. Kita bertemu, bersilaturahmi, kemudian saling bertukar pengalaman, ya, dan intinya tentu kita sama-sama semua sepakat bahwa tujuan kita hidup ini adalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Setuju Bu ini ya? Setuju sekali. Nah, tadi di awal sebelum kajian dibuka, saya sudah sampaikan ke Bu ini, insya Allah pada hari ini edisinya spesial. Kenapa spesial? Kami akan hadirkan jamaah Ridha Allah yang sudah praktek. Maka judulnya kan praktek ya, praktek ilmu kehidupan. Jadi jamaah Ridha Allah ada yang bermasalah dengan kesehatannya, ada yang bermasalah dengan keuangan. Apa yang terjadi setelah dipraktekkan ilmu sabarnya, sholat khusyuknya, dan yang lain-lainnya. Jadi yang ini insya Allah tidak terbantahkan. Kenapa? Karena ini pengalaman. Jadi pengalaman dari para jamaah, ya, ada nanti mungkin insya Allah Pak Doni, mudah-mudahan sinyalnya baik, karena beliau juga lagi di luar kota. Ada Ibu Arum, ada juga Ibu Ana.
Bu Ana dari Jogja, Ibu Arum dari Semarang, dan Pak Doni ada posisinya di Jakarta. Coba saya cek dulu. Apakah sudah hadir? Silakan di unmute. Bu Ana atau ini Bu Ana sudah hadir? Kalau tadi Bu Arum katanya agak terlambat sedikit karena menjemput putranya dulu ke sekolah. Bu Ana Oke. itu nama di sininya siapa nih Ustadz? Ana ya? Coba nanti biar nanti beliau unmute. Jadi ini udah bisa unmute sendiri ya? Nggak bisa Ustadz. Atau harus dari ini, harus dari host. Oh gitu. Kalau gitu di chat aja. Oh iya. Mungkin di chat. Silakan chat nanti biar di unmute oleh hostnya ya. Ada Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Oke. Apapun permasalahannya, entah permasalahan keuangan, masalah penyakit, masalah keluarga, kalau Allah menolong, selesai nggak Bu Aini? Selesai. Oh, nah ini ada Mbak Ana. Bu Ana di M Khalid, tolong di unmute. Oh, M Khalid. Oke. Nah, sudah, tinggal klik kita lihat unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kenal Bu Ana. Salam kenal juga Bu Aini. Ya. Ya, apa kabar Bu Mbak Ana? Ini udah lama kita nggak ketemu ya. Iya Pak Tudi. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, saya kenalkan Mbak Ana. Kita sekarang ada di room atau Zoom dari komunitas ISEP, EFT. Di sini ada praktisi kesehatan, ada dokter, ada psikolog, ada terapis yang metode pengobatannya kalau nggak salah healing ya, dengan beberapa pendekatan atau totok gitu ya Bu ini ya. Emotional freedom technique. Freedom technique istilahnya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, Mbak Ana Ibu Ana ini tinggal di Jogja. Permasalahannya, waduh, luar biasa deh. Saya juga kalau dengarnya, aduh, merinding terus. Nah, silakan. Nah, kita dengar testimoni dari Ibu Ana. Apa yang terjadi sebelum beliau mempraktekkan atau dapatlah ilmu kajian dari guru kami ya. Guru kami ini Bapak Antono Basuki. Dan setelah beliau mempraktekkan. Silakan Mbak Ana, cerita aja Mbak. Oh, iya. Ini problemnya mas penyakit. Ya, silakan. Oke Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam kenal untuk semua jamaah. Saya Ana dari Ridho Allah Jogja. Ini Pak Teddy tadi calling saya ini untuk sedikit berbagi cerita ya mungkin ya tentang pengalaman saya. Baik, mungkin saya bertemu dengan Ridho Allah kurang lebih di tahun 2016. Ya, jadi 2016 waktu itu memang kebetulan Allah betul-betul sedang memberi ujian yang luar biasa bagi saya. Menurut saya itu ya mungkin kalau orang melihatnya memang berat sekali begitu ya. Jadi saya di 2014 itu divonis dokter ada CA mamai. Jadi ada sakit kanker, mohon maaf kebetulan di payudara gitu ya, CA mamai. Waktu itu memang harus langsung operasi karena dokter waktu itu sebaiknya memang harus langsung operasi. Tetapi karena ya biasa mungkin kita coba-coba dengan alternatif pengobatan yang lain begitu. Saya waktu itu belum berani operasi, jadi mencoba ikhtiar dengan pengobatan yang lain. Jadi kita ke herbal ya waktu itu karena merasa mungkin lebih aman, merasa mungkin lebih
waktu itu kan kalau bayangan operasi itu kan takut begitu ya. Jadi waktu itu kalau yang namanya sakit kanker itu kan kayaknya mengerikan sekali gitu loh. Jadi waktu itu saya memang bismillah pengobatan herbal. Dan waktu itu suami kebetulan ketika posisi karirnya tuh sebenarnya sedang dalam puncak ya sukses begitu ya. Artinya saya mendampingi suami dari nol gitu kan. Kebetulan waktu itu pernah bekerja di Indosiar, kemudian pernah Indosiar kolaps, terus kita suami saya di PHK begitu, pensiun dini gitu kan. Sampai akhirnya suami saya karena dia seorang penulis bekerja sama dengan PH di Jakarta. Kalau ada yang pernah menonton Kian Santang itu karya suami saya ketika dulu berkarya di sinetron ya Kolosal, sinetron klasik Kolosal waktu itu. Nah, ketika itu memang sedang ininya. Dan tapi ternyata kebetulan di tahun 2015 suami saya jatuh sakit, stroke di rumah sakit kurang lebih 3,5 bulan. Akhirnya Allah mencukupkan usianya. Jadi saya ketika itu sedang menderita sakit kanker, kemudian suami saya dicukupkan usianya. Saya bersama anak-anak saya ada 4 orang, 3 yang sudah SMA, SMP, dan waktu itu masih TK yang paling kecil. Alhamdulillah, kebetulan waktu itu saya teman ketika di pesantren dulu, di pesantren mahasiswa saya ada teman namanya Pak Wibi yang mengajak saya untuk mengaji di ridho Allah. Dan alhamdulillah waktu itu memang pertama kali Pak Guru tindak ke Jogja untuk membuat kajian ridho Allah itu ya di tempat saya, di rumah saya waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah jamaahnya sudah berkembang banyak di Yogyakarta. Jadi perjalanan saya alhamdulillah setelah ini nyala nggak ya Bil? Setelah mengaji dengan Pak Guru, saya memang waktu itu masih pengobatan herbal. Jadi saya memang tidak berani untuk operasi karena sangat takut sekali, karena bayangan saya nanti ketika operasi harus menjalani kemoterapi, harus perjalanan pengobatannya sepertinya panjang dan membuat saya tuh ngeri waktu itu. Tapi ternyata dengan pengobatan herbal saya memang obat herbal itu mungkin kalau Allah mungkin belum memberi kesembuhan ya waktu itu dengan saya pengobatan herbal. Akhirnya Pak Guru membimbing saya untuk bisa dan mampu menerima kalau memang ikhtiarnya dengan herbal itu memang mungkin belum ini, jadi saya harus menerima kalau saya memang harus operasi. Jadi waktu itu betul-betul saya pasrah betul sama Allah, karena waktu itu suami baru meninggal. Bayangan saya kalau saya dioperasi gitu kan, ya memang kita pasti ingin sembuh ya, tetapi apapun pasti hak prerogatif untuk sembuh dan untuk kita dicukupkan usia itu kan semua hak prerogatif Allah. Jadi waktu itu saya betul-betul ketika sudah dapat ilmu dari Pak Guru, saya betul-betul ini memang sakit ini memang sudah atas izin Allah dan saya harus terima. Dengan perjalanan herbal yang sampai 2 tahun itu saya belum ada kemajuan yang lebih baik, maka saya harus menerima bahwa saya harus usaha berikhtiar dengan medis. Akhirnya saya menjalani operasi, kebetulan karena sudah ada metastase ke ketiak, jadi memang dokternya juga sudah geleng-geleng, ini ibu kok ini sekali begitu ya, sampai akhirnya saya diangkat 1 sambil dengan yang metastase di ketiak juga sudah diambil, dibersihkan semuanya. Alhamdulillah Allah beri kelancaran dalam operasi, kesembuhan.
Tetapi memang sakit kanker itu kan tidak hanya cukup sampai operasi. Saya harus menjalani treatment, ada kemoterapi, ada radiasi, yang semua sudah alhamdulillah sudah saya jalani dengan bimbingan Pak Guru. Saya selalu mohon didoakan, mohon ya pokoknya semua yang sudah diajarkan Pak Guru saya usahakan untuk saya amalkan ya. Artinya 7 IPH ini memang luar biasa mendampingi ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya, itu benar-benar terasa sekali bahwa kita bisa menerima ini semua atas izin Allah, bahwa kita harus memasrahkan diri kita karena kita tidak punya kuasa apa-apa untuk diri kita sendiri, begitu kan. Artinya ikhtiar yang sudah kita lakukan pun itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kemoterapi, kemudian radiasi, hasil USG saya untuk kanker saya, alhamdulillah sudah bersih. Tapi berjalannya waktu, ya memang karena ujian ini kan selama kita hidup Allah pasti akan memberi ujian kepada kita. Jadi kalau kita tidak ingin diuji ya kita mati, itu pasti sudah selesai ujiannya. Tetapi selama kita hidup ini kan Allah pasti memberi ujian kita. Yang jelas ujian itu pasti agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kita lebih punya persiapan yang banyak ketika kita nanti mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Pastinya kita ingin bahagia dunia akhirat. Dan yang akhirat ini kan pasti yang selama-lamanya harus punya bekal yang banyak, begitu. Nah, waktu itu saya juga ternyata ada gangguan di tulang. Jadi saya harus kemoterapi lagi, kemoterapi tulang waktu itu jadi sekitar 8 kali. Kemudian alhamdulillah sudah diberi kesembuhan. Di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah Allah kasih ujian lagi, ada benjolan lagi di ketiak, jadi pembengkakan kelenjar getah bening yang harus diangkat lagi, saya operasi lagi, dan alhamdulillah itu tidak ada sel kanker, tetapi saya tetap harus menjalani kemoterapi juga. Jadi waktu itu kurang lebih kalau totalkan mungkin kemoterapi sekitar 18 kali yang sudah saya lakukan selama perjalanan pengobatan kanker ini sampai saat ini. Karena ternyata dari dokter itu memang kalau sakit kanker itu obatnya harus dikontrol terus sampai, saya tidak tahu sampai kapan, yang jelas sampai saat ini saya masih berhubungan dengan dokter, masih harus minum obat, masih kontrol setiap bulan begitu. Dan itu yang menjadikan saya sakit yang saya alami ini betul-betul sebuah pelajaran atau pendidikan dari Allah, dengan kondisi saya yang single parent, dengan saya yang harus menjalani sakit saya, itu betul-betul terasa sekali bahwa saya harus betul-betul hanya menggantungkan diri saya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang Pak Guru ajarkan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini sampai saat ini alhamdulillah anak saya sudah kuliah, yang nomor 1, 2, 3 sudah kuliah, kemudian yang kecil alhamdulillah kemarin sudah masuk pondok pesantren. Meskipun kondisi pandemi seperti ini, kebetulan saya di rumah ada usaha membuat peraga edukatif, jadi peraga TK. Alhamdulillah ketika suami meninggal, karena tidak ada yang namanya pensiun, yang tidak ada namanya ini, jadi betul-betul kita bergantung sama Allah, kita menginginkan rezeki hanya kepada Allah. Alhamdulillah Allah mencukupi semuanya, Allah membimbing saya hingga sampai saat ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung, bisa dipertemukan oleh Allah dengan Pak Guru, dengan jamaah ridho Allah, itu yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah di rumah saya sekarang setiap hari Sabtu rutin kajian ridho Allah, dan kita juga sudah membuat warung ikhlas kemarin, betul-betul sebagai sarana bagi jamaah di kajian Sabtu pagi ridho Allah untuk
mempraktekkan 7 IPH itu. Mungkin itu dulu Pak Teddy, nanti kita Ya, sambung terima lagi. kasih Bu Ana. Terima kasih Coba lihat. Bu Ana, barakallahu fikum. Tuh kan? Amin, amin. Amin. Seperti kajian yang minggu lalu ya, diperjalankan Allah. Inilah ini bukti langsung testimoni, langsung cerita yang pelakunya langsung, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan ya Mbak Ana. Lihat senyumnya kan tuh lihat happy, alhamdulillah Pak sakit, coba lihat, alhamdulillah dapat lagi, alhamdulillah loh, coba ya kan. Secara umum manusia pada saat diberi penyakit apa pasti mengeluh kan ya, mengeluh. Nah, tadi apa yang Mbak Ani bilang? Alhamdulillah Pak, saya alhamdulillah dapat lagi, alhamdulillah kelenjar, alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Ingat, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi siapa yang tidak bersyukur, mengeluh, kecewa, marah, kesal, dia akan mendapat azab. Itu kan ayat jelas. Bersyukur ditambah nikmatnya, tidak bersyukur akan mendapat azab. Nah, ini banyak kajian ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ana, sangat luar biasa kejadian yang ada. Bu Arum juga sudah gabung dengan kita di sini, Mbak Ana, sudah ada di room juga. Nah, kalau nggak keberatan, Mbak Ana bisa ikut terus sampai nanti Mbak Arum, baru kita buka sesi tanya jawab ya. Oh iya, iya Pak. Boleh? Bisa. Ada kesibukan nggak? Tidak. Bisa ya? Bisa Pak. Biar sekalian. Oke. Siap Pak. Bu Arum sudah saya tinggal diklik aja. Ya, silakan Bu Arum. Silakan. Ini udah lama juga nggak ketemu dengan Bu Arum. Assalamualaikum Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy. Apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Apa namanya? Banyak sekali kasih sayang Allah yang tercurah pada kita semuanya. Amin. Oke, Bu Arum, sekarang ini kita berada di room dari IFT yang kemarin juga sudah saya ini kan sedikit WA mengenai kegiatannya, yaitu pengobatan dengan sistem sentuh atau healing. Dan kajian yang rutin biasanya adalah ngisi kalau nggak saya Pak Oke. Nah, ini kita buat edisi khusus, edisi spesial. Pelaku, praktisi, jamaah yang praktek, ilmu-ilmu kehidupan dari Majelis Ridha Allah, 7 ilmu penjernih hati, iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, kita hadirkan di sini. Tadi Mbak Ana sudah menyampaikan mengenai kondisi beliau, bagaimana dengan kondisi kehidupan keluarganya, plus penyakitnya, dan unik ya, orang sakit bilang alhamdulillah. Ini salah satu contoh pada saat kita sudah mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kita sudah dapat, apa yang ilmu yang sudah kita dapat terutama dari Pak Guru ya, mengenai ilmu sabarnya, ilmu menerima kejadian itu sudah atas izin Allah, dan pasti kejadian itu, izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Yang keluar ucapannya apa? Alhamdulillah. Ucapan tetap bersyukur dan yakin bahwa ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Nah, kita dengar nanti sekarang ini adalah Ibu Arum dari Semarang ya Bu ya. Bu Arum dari Jogja. Oh Jogja, sorry Jogja juga ya. Soal Bu Arum ada dua juga nih, sih, Arum Pak. Jogja sama Arum Semarang. Bu Arum dari Semarang juga ada. Betul, Bu Arum Jogja. Nah, kita dengar apa yang terjadi dengan Ibu Arum, kemudian bagaimana beliau mempraktekkan dan apa istilahnya dampaknya apa. Silakan Bu Arum. Baik. Terima kasih kesempatannya Pak Teddy dan teman-teman semuanya di sini, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat berupa bimbingan bertemu dengan ilmu ridha Allah ini. Sesuatu yang menjadi titik balik, sesuatu yang menjadi bukti bahwa Allah itu sifatnya
mengurus, tidak lalai, tidak lengah sedetik pun. Kalaupun memberikan ujian, pasti sudah menyediakan juga sarana untuk belajarnya. Saya merasa begitu disayang Allah dengan dipertemukan dengan ridha Allah ini. Yang kedua, tak henti-hentinya kita memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir atas izin Allah. Amin. Saya memohon perlindungan kepada Allah dan memohon bantuan Allah, pertolongan Allah. Semoga saya dimampukan, dimudahkan untuk bercerita sesuatu yang ada dalam benak saya, yang selama ini saya tahu, yang selama ini saya lakukan, saya pelajari, lalu saya masih terus belajar mempraktekkan sedikit demi sedikit. Saya yakin Bapak Ibu di sini karena sudah ngaji sama Ustadz Oke dan Ustadz Teddy, insya Allah sudah bahkan mungkin bisa jadi jauh lebih daripada saya prakteknya. Cuma saya di sini alhamdulillahnya diberikan kesempatan Allah untuk berbagi pengalaman saja untuk hari ini ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita yang saya sampaikan. Amin. Kemarin saya diinformasikan sama Pak Teddy, saya memang sengaja bertanya, Pak Teddy, Nuwun Sewu ini audiens komunitas IPEK itu apa aja gitu kan, supaya relate tidak dengan apa yang saya belajar praktekkan dengan 7 IPH ini gitu. Terus kebetulan Pak Teddy memberikan informasi bahwa di sini banyak dokter, banyak terapis, ada psikolog yang memang berhubungan dengan ujian, mungkin yang lebih banyak adalah ujian sakit. Seperti itu ya Pak Teddy. Lalu makanya saya, wah kalau itu ada guru saya namanya Mbak Ana. Alhamdulillah sekali saya juga belajar banyak dari Mbak Ana. Salah satu contoh nyata yang betul-betul ada di depan mata saya. Ketika ilmu ini dipraktekkan, ternyata sesuatu yang kita anggap itu ujian, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak enak, tapi bisa tuh bahagia, tapi bisa tuh wajahnya berseri-seri. Mbak Ana itu bisa mungkin berapa tahun di atas saya, tapi lihatlah wajahnya begitu berseri. Alhamdulillah. Nah, saya mencoba karena kebetulan kemarin sudah ada Mbak Ana gitu ya Pak Teddy, ternyata kok balik lagi kesempatannya ada di saya gitu kan. Wah, berarti memang Allah pengen saya cerita. Insya Allah semoga Allah mampukan ada hikmah yang bisa saya sampaikan. Lalu saya teringat mungkin supaya lebih relate dengan Bapak Ibu sekalian hadapi sehari-hari. Saya ingin bercerita satu pengalaman mendampingi orang tua saya, ayah saya kandung gitu, yang diuji Allah dengan sakit juga. Nah, tentu saja mendampingi dengan setelah saya juga sedikit demi sedikit mempraktekkan 7 ilmu penyedih hati yang sudah saya pelajari di ridha Allah. Saya itu salah satu analogi sederhana yang Bapak Guru sampaikan itu nempel sekali di benak saya itu adalah filosofi cabai, Pak Teddy. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat familiar mungkin dengan analogi itu, sering disampaikan di kajian-kajian ridha Allah. Bahwa misalnya kita disodori 1 mangkok cabai rawit super pedas, lalu kita memang tugasnya adalah harus makan. Nah, kita bisa bayangkan pasti kita maunya cabai itu enggak pedas, atau kita pengen itu diganti mangkoknya bukan berisi cabai tapi mungkin berisi semur ayam misalnya, atau yang lain kesukaan kita, atau pengennya ya udah tak makan cabainya tapi hilangkan rasa pedasnya. Nah, itu sesuatu yang biasanya kita memang manusia itu sukanya seperti itu.
ketika diberi ujian sakit, pengennya kok aku diberinya kanker ya, kok aku diberinya kejepit sarafku ya, aku nggak bisa kemana-mana ya, mbok aku diberikan ujiannya ya nggak ini, gitu. Atau aku pengennya cepat sembuh, nah artinya pengen segera pengen dimakan atau pengen tidak pedes itu cabenya. Padahal yang kita tahu yang namanya cabai nggak mungkin dihilangkan pedesnya. Tapi ternyata ketika kita tahu resepnya, supaya kita bisa tetap makan cabai itu, yang menjadi tugas kita bisa mempraktekkan resep itu. Jadi ada resep yang sudah dipelajari, sudah sering kita dengar resep itu, nah itu harus kita jalani resepnya itu. Caranya gimana? Oh iya, aku ke dapur sedikit berjalan, aku ambil kupas bawang 1 siung, aku tambahkan garam, aku tambahkan vetsin sedikit, misalnya. Kalau orang di Solo tambahkan minyak panas dari gorengan ayam atau bebek, dimakan sama bebek gorengnya, itu ternyata menjadi sesuatu yang nikmat sekali. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana, ketika harus menghadapi ujian kanker, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat. Adanya cuma alhamdulillah, bebek goreng tambah sambal korek ini enak banget, nikmat sekali. Nah, mungkin analogi itu sangat sederhana tapi nempel gitu Pak dalam benak saya. Dan kebetulan kalau ujian saya mendampingi suami dengan ujian wira swasta itu kadang ada di atas, kadang turun bebas ya Pak. Nah, ketika turun bebas itu biasanya kita pengen cepat-cepat selesaikan ujiannya, misalnya hutang atau kewajiban pada pihak ketiga, pengen cepat-cepat selesai, pengen cepat-cepat lunas, pengen cepat-cepat naik lagi posisi omset kita. Tapi ternyata ketika kita tahu resepnya dan kita mau mempraktekkan bagaimana mengolah terjun bebas kondisi finansial kita ataupun sakit itu, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa nikmatnya. Nah, kalau bagi saya pribadi, kuncinya ada di sabar. Jadi resepnya, kalau mungkin resep dasar itu kan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, sabar ini bagi saya pribadi benar-benar menjadi kunci pintu gerbang. Ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa menghormati bahwa kondisi finansial kita sedang terjun bebas, ataupun kita sedang diberikan ujian sakit oleh Allah, itu adalah sesuatu yang sudah Allah ukur, pasti sempurna, maksud Allah pasti baik, dan kita menghormati ukuran yang Allah kasih itu, insya Allah berikutnya itu kayak terbuka begitu saja, bimbingan demi bimbingan. Tapi sebelum kita bisa menerima, insya Allah masih muter-muter terus Pak Teddy. Seperti saya dulu. Betul. Muter-muter. Nggak selesai-selesai ya? Kok ini nggak selesai-selesai ya? Perasaan saya sudah memperbaiki sholat, saya sudah sabar loh. Gitu. Sampai akhirnya, kalau saya pribadi ini pengalaman Pak Teddy, saya itu sampai akhirnya saya membuat surat yang begitu panjang. Saya titipkan salah satu sahabat di Jogja yang dekat sama Pak Guru untuk saya minta jawabannya seperti apa, kayak misalnya pengen di privat gitu. Yang salah saya prakteknya di mana? Ternyata begitu panjangnya surat saya itu, pertanyaan saya itu, Pak Guru hanya menjawab singkat saja. Dan itu tidak ditulis, hanya dititipkan pesan lewat sahabat saya ini. Jawaban Pak Guru adalah, pokoknya Mbak Arum, jalani saja. Terus memperbaiki saja. Terus memperbaiki diri saja. Oh, saya memahaminya karena keikhlasan beliau sebagai penyampai. Ya mungkin sekarang ini Bapak Ibu semua adalah yang menangani pasien, nantinya akan diselipkan nilai-nilai 7 ilmu penjernih hati ini kepada pasien-pasiennya. Insya Allah dengan keikhlasan seperti itu, pasien yang muter-muter itu tadi seperti saya ini, itu akan mungkin untuk supaya penyampai yang ikhlas ini mendapat jariahnya gitu, ya udahlah tak bikin paham ini pasien yang muter-muter ini.
Jadi saya begitu mendapat jawaban itu, ya Allah ternyata saya toh yang harus memperbaiki diri gitu. Saya kira Mas Eriknya gitu Pak tadi, suami saya. Yeah, Jadi saya kira praktek saya sudah benar, ternyata keikhlasan saya mau menerima, mau menghormati Allah bahwa sekarang belum selesai, dan gunakan itu sebagai proses untuk terus menjalani ilmu yang sudah dipelajari, itulah sebenarnya pintu gerbang untuk membuka bimbingan demi bimbingan. Ya akhirnya nanti itu kuncinya perjalanannya, ya. Itu kuncinya iya, Mbak Rum ya. perjalanannya tidak tahu bagaimana. Kalau ditanya, terus gimana bisa selesai ujiannya? Ya satu demi satu terurai begitu saja, tanpa kita pernah membayangkannya. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita nggak pernah memikirkan solusinya dari situ, kok ternyata Allah berikan dari situ, seperti itu saja. Nah, setelah saya sendiri sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah lalai sama hambanya yang diberikan ujian, pasti juga dibimbing, pasti juga kalau dia ikhlas menjalani terus bimbingan demi bimbingan itu, sampai kok nanti kalau ujian hutangnya sampai kok lunas, menuju lunas gitu. Kalaupun sakit ya sampai kok nanti menuju sembuh, kalaupun tidak sembuh, dia sudah tidak menderita sakit lagi. Jadi hanya pain saja, bukan suffering gitu. Mungkin bahasanya seperti itu. Nah ini coba saya tularkan kepada ayah saya yang memang mengalami sakit. Jadi ayah saya itu sudah dalam jangka waktu yang sangat lama diabetes, Pak. Jadi mungkin sudah komplikasi gitu ya. Rasanya memang seluruh tubuhnya ini sudah tidak nyaman untuk beribadah, untuk sholat itu kejuk kemeng lah, dalam bahasa Jawa itu seperti itu, selalu seperti sepanjang hari. Jadi beliau kurang nyaman beristirahat, kurang nyaman untuk sholat dan sebagainya. Kalau saya telepon, yang saya ingat itu, misalnya, ayah gimana kabarnya? Yang keluar adalah, ya kayak gini, badan sakit semua, itu. Ujian sakit biasanya membuat manusia itu melengnya di situ, mengeluh. Memang ada rasa sakit memang yang dirasakan oleh tubuh, tapi ternyata itu yang membuat semakin sakit kalau saya melihatnya ya, karena kebetulan ayah ini merasa mungkin nyambung gitu kalau ngobrol gitu. Jadi walaupun jarak jauh kami intens teleponan seperti itu. Jadi dari yang awalnya ketika ditelepon, ketika ditanyakan kabar itu fokusnya pada rasa sakitnya. Fokusnya adalah badanku sakit semua, dan kebetulan karena ayah itu tidak tahan dengan rasa sakit itu, ayah mengkonsumsi obat Sinse sebutannya gitu ya, yang tanpa BPO tanpa izin BP POM gitu. Jadi ternyata itu hilang memang rasa sakitnya, tapi harus konsumsi terus-menerus, dan itu ternyata merusak metabolismenya ayah. Ya, semakin memperburuk kondisi metabolisme dalam tubuhnya. Sampai akhirnya Allah kasih jalan. Saya bilang, kalau sekarang ayah saya ditanya, alhamdulillah dulu saya dikasih momen jatuh sakit benar-benar tidak bisa bangun. Hanya karena batuk berhari-hari, lalu karena batuk itu nggak bisa beristirahat, tidak bisa tidur beberapa hari, karena mungkin badan sudah lemes, turun dari kamar mandi karena lantainya ada sedikit ini, lalu terpeleset dan jatuh. Saat itu ayah terjepit syaraf di lumbar ya, maksudnya di tulang belakang itu. Sehingga ayah saya tidak bisa bangun sama sekali. Jadi di opnam itu kondisinya sampai dengan kurang lebih sebulan lebih, hampir 2 bulan di rumah sakit itu, dibawa pulang itu belum bisa bangun. Untuk hanya sekedar miring ke kanan atau ke kiri, untuk minum, untuk duduk sebentar itu benar-benar harus dibangunin dan dengan rasa sakit yang luar biasa. Nah, saya mencoba sebagai pendamping gitu ya, itu menularkan
ilmu menerima itu. Menerima rasa sakit yang diberikan Allah. Karena pasti nanti akan terasa sakit beberapa menit lagi gitu. Saya ajak ayah untuk siap-siap menghadapi rasa sakit itu. Jadi yang awalnya memang mungkin sulit gitu. Ya pasti sulit bagi yang diuji ya. Bagi yang diuji pasti soal itu sulit. Nah, tapi itulah fungsi pendamping. Terus mendampingi, terus mengingatkan, sambil kita sendiri juga diuji keikhlasannya dalam mendampingi itu. Mengirimkan doa ketika si sakit ini mengeluh lagi, Allah ampuni dia. Seperti itu saya praktekkan setiap hari Pak, setiap hari. Sampai akhirnya terbiasa. Nanti akan terasa sakit, aku akan menerima rasa sakit itu. Nah, ini sangat bersyukur juga kemarin itu saya ketemu Pak Guru di Semarang. Terakhir itu saya mendengarkan nasihat beliau, menasihati teman yang waktu itu minta didoakan karena ujian sakit juga. Pak Guru justru seperti ini menjawabnya. Saya ajari cara berdoa ya. Jadi kami disuruh menirukan. Doanya itu, ya ini menurut saya ketika pendamping ini bisa mendampingi, terus mengingatkan, terus rasa sakit itu tuh memang bisa membuat orang lupa dengan ilmu yang sudah dipelajari. Tapi kalau kita tuh ikhlas mendampingi, terus mengingatkan lagi dengan cara berdoa yang sangat sederhana gitu. Maksudnya Pak Guru sampai mengajarinya dengan kalimat berdoanya diajarin gitu. Yaitu, ya Allah, saya terima rasa sakit ini yang Engkau berikan ya Allah. Lalu saya juga berterima kasih ya Allah atas sakit yang Engkau berikan ini. Terus ditambah satu, ya Allah, mohon bimbingan-Mu, beritahu aku kebaikan di balik sakit ini. Nah, itu menurut saya doa yang sangat luar biasa, sangat mudah. Istilahnya kita tidak harus menghafalkan dalam bahasa Arab, tapi insya Allah itu sangat hati bisa sangat khusyuk saat mengucapkan itu. Dan itu kalau dibiasakan, lama-lama hati ini juga akan terbawa bahwa aku memang menerima rasa pain ini, rasa sakit ini. Lalu bahkan aku berterima kasih ya Allah. Karena kita tahu di balik rasa sakit itu Allah punya maksud baik. Nah, karena belum tahu kebaikannya ada di mana, minta tolong sama Allah tunjukkan kebaikannya di mana. Nah, akhirnya itu saya mendampingi ayah sambil saya sendiri juga belajar mempraktekkannya. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan Allah berikan kemudahan selama perjalanannya. Tiba-tiba dipertemukan dengan terapis yang bisa membantu. Masalah biaya juga, alhamdulillah, begitu mudahnya yang kami nggak terpikir sebenarnya untuk terapi itu butuh biaya berapa misalnya. Itu semua Allah ternyata sudah Allah atur sedemikian rupa. Dan dengan melalui perjalanan itu, akhirnya kami membuktikan sifat Allah itu. Bahwa sifat Allah itu maha mengurus, bahwa sifat Allah itu maha lembut, maha kasih sayang, maha menyembuhkan, membuktikan sendiri bahwa yang tidak bisa bangun, akhirnya sekarang bisa berenang, bisa bersepeda. Padahal usianya ya sudah ini. Dikatakan sembuh, apakah gula darahnya sekarang normal? Tidak. Tapi secara rohani luar biasa perjalanan itu membawa akhirnya kami sekarang kalau ditelepon ayah saya, ayah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah masih sakit diabetes? Masih, tapi perubahannya begitu luar biasa dan rasa sakit itu ternyata bisa kita kendalikan. Mungkin seperti itu Pak Teddy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Arum. Tadinya saya ngincer Mas Erikanya. Iya. Mas Erika
Mau bayang Ada, Pak Pak. Teddy, kata ya sudahlah. Nggak apa-apa. Mbak Arumnya juga boleh. Alhamdulillah berkenan. Oke. Sudah kita dengar testimoni dari dua ibu-ibu yang luar biasa menurut kami. Permasalahan Amin. demi permasalahan, tetap mengucapnya alhamdulillah. Diawali dengan menerima. Itu salah satu sikap poin penting dari bersabar. Dengan menerima berarti masuk ke poin bersyukur. Termasuk dikelompokkan golongan orang yang bersyukur. Dan yang tadi, doa yang diajarkan oleh Pak Guru, praktekkan Bapak Ibu untuk semua permasalahan. Bukan hanya masalah penyakit, tapi masalah keuangan, masalah dengan keluarga, anak, suami, istri, mertua, ibu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba terima ini ya Allah. Maksudmu pasti baik ya Allah. Hamba yakin engkau tidak akan menzalimi hamba. Dan tunjukilah ya Allah kebaikannya di mana. Udah. Setelah itu Allah akan perjalankan. Kenapa Allah berjanji? Allah akan memberikan petunjuk bagi orang yang meyakini. Nah, ini lagi. Poinnya adalah Al-Quran yang selama ini sering-sering kita sebut sebagai pedoman hidup ya. Ternyata hanya sekedar dibaca. Tapi perlu lebih dalam lagi adalah apa? Dipraktekkan. Dibuktikan bahwa ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu benar adanya. Bahwa hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'asobirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Buktinya tadi. Benar, oh iya ternyata benar. Allah beserta orang yang sabar. Apa buktinya? Diberi penyakit, walaupun belum sembuh, tapi alhamdulillah bisa jalan, bisa berenang. Mbak Ana, Mbak Arum maupun keluarganya. Nah, tentu hal ini bisa Bapak Ibu praktekkan sekiranya mau. Problemnya adalah kita selama ini, kita sering bilang, oh iya kajiannya bagus kok. Wah iya benar. Tapi nggak praktek, itu kan sama juga seperti ada resep kue yang enak benar. Tapi kalau nggak dicoba, nggak dipraktekkan kan nggak bisa terbukti bahwa enak atau enggaknya. Nah, sudah ada 41 audiens yang ada di sini, peserta yang ada di sini. Silakan, jika ada ingin bertanya, kami beri kesempatan, bisa dengan Bu Arum, bisa dengan Bu Ana, atau dengan saya. Oke, kami kembalikan lagi ke Ibu Aini. Silakan Bu, siapa tahu ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Saya lihat di chatnya. Oke, chat dari Bapak Suyatmi. Terima kasih Bu Ana, Bu Arum atas sharingnya. Sangat inspiratif. Ingat, ini bukan hanya sekedar sharing ya, tapi ambil poin-poin intinya, praktekkan. Pakai. Sayang loh, pengalaman ini. Ini pengalaman ini kan udah terbukti ya, bukan uji coba lagi, bukan trial and error lagi. Udah trial dan berhasil. Gitu. Oke, Bu Aini. Serahkan Bu Aini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhol kepada di chat apresiasi aja nih Ustadz, belum ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang saya tambah dengan testimoni saya sendiri. Masih terkait dengan penyakit. Nah, oke, sambil tunggu ya, Bapak Ibu silakan. Oke, jadi begini. Berapa tahun yang lalu, putri saya menderita penyakit tipes. Awalnya kami hanya berobat jalan. Setelah dites, ternyata widalnya sangat drop. Tapi kita bilang, dokter apakah boleh kita sambil berobat jalan atau di rumah saja? Silakan kalau sekiranya membaik. Ternyata setelah 1, 2, 3 hari, kondisinya semakin menurun. Berarti harus dibawa ke rumah sakit. Oh, Pak Arief angkat tangan. Nah, yaudah, sebelum saya ini lanjut, silakan Pak Arief.
Sebentar, Pak Arif ya. Ya, Pak Arif angkat tangan. Baik, saya unmute. Silakan diklik Pak Arif. Ya, terima kasih. Ya, itu Ibu Sri ya, tafadhol. Oh iya. Silakan, Pak. Ini tadi kan membahas tentang penyakit, Pak ya? Iya, Pak Arif. Iya. Ini saya apa itu boleh konsultasi, Pak ya? Ini Boleh, di silakan, Pak Arif. Iya, di leher ini ada semacam kayak gerandil-gerandil gini, Pak ya. Kelihatan, Pak? Iya, Bang. Ya, bentol ya, bengkak-bengkak gitu ya, gerandil-gerandil ya. Perendel banyak gini, Pak. Betul. Ini saya tali kemarin ini sudah copot yang satu. Ini dua juga copot, saya pakai tali. Itu apakah aman apa gimana, Pak? Atau kalau ada pengobatan yang lainnya, itu mohon solusinya, Pak. Terus kemudian tanya lagi nggak apa-apa, Pak ya? Boleh, silakan. Ya, akhir-akhir ini apa itu saya padahal tidurnya sudah cukup, Pak ya. Cuman kayak terasa lelah, ngantuk gitu, Pak. Tidurnya sudah banyak. Kemudian tetapi masih, ya itu tadi, masih terasa kayak lelah, kemudian capek gitu. Oke. Dua itu aja, Pak. Apakah itu ada hubungannya dengan pola makan gitu, Pak? Memang geraknya agak kurang, soalnya ya saya kerjanya ya kayak di sini gini. Saya duduk gitu. Iya, Pak, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Oke. Jadi gini, Pak. Dengan metode 7 ilmu penjernihan hati yang disampaikan oleh guru kami, di situ ada sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, bersangka baik, dan zikir perbuatan. Semuanya itu adalah ilmu yang mengolah bagaimana ruhani. Beda yang sebelumnya kan, atau yang lain, bahwa yang diolah kan jasmaninya ya, sakit, itu dicari di berjalan di mana gitu ya. Kemudian kalau mungkin kurang tidur, dikasih obat supaya sarafnya tidak tegang lagi. Nah, kalau kita, Pak, pertama, sekarang begini. Apapun permasalahan yang terjadi, itu kan pasti atas izin Allah. Setuju, Pak ya? Kondisi saat ini. Iya, benar-benar. Bapak ada benjolan, kemudian kondisi sulit tidur. Karena itu sudah atas izin Allah, ketetapan Allah, keinginan Allah. Menurut Bapak, itu maksud Allah itu baik, sempurna, atau buruk? Baik sih. Saya soalnya kan... Nah, pasti baik. Nah, betul. Pasti baik. Kenapa pasti baik? Kan Allah nggak mungkin menzolimi ya. Allah maha baik, maha penyayang, ya kan? Nah, cuma kadangkala kita belum tahu baiknya di mana. Ini poinnya. Jadi langkah pertama adalah apapun permasalahan Bapak Ibu di sini, awalilah dengan menerima. Menerima atas izin Allah, menerima atas ketetapan Allah, menerima bahwa kondisi saat ini adalah sudah atas izin Allah dan pasti itu maksudnya baik dan sempurna. Pada saat baik dan sempurna, harusnya yang keluar ucapan itu apa? Mengeluh atau bilang alhamdulillah? Ya, syukur juga. Syukur, alhamdulillah ya Allah. Nah, itu dia, Pak. Ya. Jadi poin di sana. Langkah pertamanya, apapun permasalahan Bapak, sebelum melakukan ikhtiar, silahkan berobat. Silahkan pakai herbal, silahkan ke dokter. Tapi awali dulu dengan menerima. Ya Allah, ini pasti sudah atas izin-Mu. Ya Allah, saya sakit seperti ini. Ya Allah, saya tidur kok cukup, tapi kenapa engkau masih capek aja? Nah itu, Pak. Awali dengan menerima. Kenapa harus dengan menerima? Satu, ketentuan Allah, ketetapan Allah, izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Yang kedua, yang namanya ujian. Ini kan ujian ya, Bapak diberi sakit, diberi sulit tidur. Yang namanya ujian. Pada saat Bapak tempoh hari sekolah, kalau mau lulus ujiannya, soal ujian itu diterima apa ditolak, Pak? Ya, diterima, Pak. Diterima dong, sini mana soalnya, Bapak kerjakan baru kasih ke
guru atau dosen. Allah saat ini ngasih kondisi yang tidak nyaman ke Bapak. Kondisi yang tidak enak, kurang tidur, dan mungkin juga ada yang kurang nyaman di leher. Karena ini ujian dari Allah. Bapak harusnya mengeluh, pusing, atau bilang, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kalau ingin ujiannya lulus. Alhamdulillah kan? Ya enggak Pak? Iya, Terima. benar. Nah itu Pak, ini kita yang selama ini kita striknya di situ. Dikasih soal ujian, ingin lulus ujiannya, malah pengen cepat-cepat selesai ujiannya, tapi nggak diterima permasalahannya. Ya kan? Iya. Terima dulu Pak, Ibu, Bapak. Oh, Silakan ini, ya. Diterima dulu, apapun permasalahannya, entah penyakit, entah keuangan, atau lain-lain, terima. Ini langkah awal kalau ingin ujiannya selesai. Yang namanya terima adalah apa? Terima kasih, Alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan Alhamdulillah, baru disitulah kita masuk kategori Innallaha masobirin. Allah yang beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati izin Allah. Kemudian orang akan memberikan petunjuk. Apa petunjuk Allah? Bapak akan diperjalankan, ketemu dokter, atau mungkin tiba-tiba ada saudara kawan yang kasih herbal. Dan mungkin juga sekarang tidurnya seperti biasa, tapi lebih nyaman. Itu Pak. Awali dengan menerima. Poin yang kedua, ingat, perbaiki kualitas sholat. Ingat, sholat itu adalah yang pertama kali akan dihisab. Sholatnya baik, maka ibadah yang lain pun akan baik. Sholatnya baik, berarti hidup akan nyaman. Sholatnya baik, berarti tidur akan nyenyak, tidur sedikit, tetap fresh. Hadisnya jelas, sholatnya baik maka amal ibadah yang lainnya akan baik. Sholatnya buruk maka amal ibadah yang lain pun akan buruk. Perbaiki kualitas sholat. Coba kita introspeksi. Masih lanjut dengan kajian yang sebelumnya ya. Saya sudah 2 kali sesi menyampaikan sholat subuh. Pertama, apakah sholat kita sudah 5 waktu? Oh, Alhamdulillah Pak, saya sudah 5 waktu. Terus, berikutnya, apakah sudah di masjid? Karena keutamaan untuk pria di masjid. Ya kan? Oh iya, kadang-kadang masjid, kadang-kadang enggak. Oke, perbaiki. Optimalkan, maksimalkan 5 waktu bisa di masjid. Selama tidak ada uzur. Oh, saya sudah 5 waktu, saya sudah sholat di masjid. Pertanyaan berikutnya, oke, pada saat sholat di masjid, sholat berjamaah, apakah pikiran masih jalan-jalan? Ikut imam sih ikut, tapi lupa rakaat yang keberapa ini ya. Allahu Akbar, ikut imam. Lama kemudian pikiran jalan-jalan, masalah teringat. Oh iya di sana. Oh ini, oh itu. Nah, tingkatkan lagi. Berarti sholat harus fokus. Sudah 5 waktu, sudah di masjid, sudah mulai bisa fokus. Tingkatkan lagi. Apakah sudah pakai rasa? Sudah bisa khusyuk enggak? Bagaimana kita bisa sholat khusyuk kalau kita tidak tahu apa yang kita sampaikan? Sholat ada 3 sikap seperti yang saya sampaikan kajian sebelumnya. Sikap atau rasa memuji, sikap atau rasa pernyataan, dan sikap atau rasa memohon. Yang namanya memuji, pernyataan, dan mohon itu berbeda. Lantas, bagaimana kita mau tahu apakah sujud ini, atau ruku ini, atau pada saat duka kita nggak tahu artinya? Mau tidak mau, suka tidak suka, ayo baca lagi, pahami lagi arti bacaan sholat. Sehingga kita tahu kapan kita saat memuji, kapan kita saat pernyataan, kapan kita saat memohon. Nah, itu tahapan-tahapannya. Insya Allah, diawali dengan menerima. Kemudian, perbaiki kualitas sholat. Insya Allah, apapun permasalahan Bapak Ibu pasti akan terselesaikan. Terselesaikan bukan berarti sembuh, bukan berarti utangnya lunas,
Bisa lu sembuh, bisa lunas, bisa juga belum sembuh, bisa juga belum lunas, tapi Bapak Ibu hidup dalam keadaan tenang dan bahagia. Contoh nyata sudah ada di depan sini. Ada Mbak Arum, ada Mbak Ana, dengan permasalahan yang ada, masih sakit tetap masih ada Pak sampai sekarang. Tapi bisa tersenyum. Ini dia. Bisa tetap hidup bahagia. Ingat, hanya jiwa yang tenang yang bisa masuk surga. Hai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surga. Artinya apa? Kalau nanti, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan terjadi pada kita, di akhir hayat kita, berakhir dengan kondisi mengeluh, cilaka kan? Sakit, ujung-ujungnya tetap meninggal. Satu kondisi, si Fulan, si A, meninggal, sakit, parah, meninggal dalam keadaan mengeluh. Si B, sakit, parah, tapi dia menerima. Jiwanya tenang, terima kasih ya Allah, pasti masukmu baik ya Allah. Dan saya tahu kalau saya sakit ini pun akan menggugurkan dosa. Pada saat dia meninggal, insya Allah husnul khotimah. Sama-sama masalahnya tidak selesai, sama-sama sakitnya makin parah, ujung-ujungnya adalah meninggal, tapi endingnya berbeda. Jelas, Pak? Cukup ya? Oke, ada yang lain? Ada Ustadz. Sebentar, Ibu Sri. Ya, Ibu siapa Sri, pertanyaannya? Sebentar, saya buka open mic dulu. Ya, silakan. Pertanyaan apakah ke saya boleh, ke Mbak Arum boleh, atau ke Mbak Ana juga boleh. Silakan. Boleh di unmute. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Teddy. Waalaikumsalam Ibu Sri. Iya, begini Pak Ustadz ya, mohon maaf sekali. Memang saya ini agamanya masih nol lah. Masih galau ya Pak Ustadz, saya belum bisa menerima. Apa yang dijelaskan setiap Pak Ustadz ada ini, ada Zoom ini ya. Saya ingin bertanya begini Pak Ustadz. Semua saya pernah dengar di Alkitab Quran bahwa umat manusia itu akan selalu diuji untuk meningkatkan keimanannya, ya, menaikkan derajatnya. Terus baik diuji sakit atau dengan kesenangan. Betul. Terus hubungannya itu dengan ada lagi dituliskan semua yang terjadi kepada manusia itu sudah ditetapkan 5.000 tahun apa 50.000 tahun gitu saya pernah dengar ya Pak Ustadz. Iya, di Lauh Mahfuz ya. Betul. Ya, betul. Okay. Ya. Hubungannya lagi dengan semua yang terjadi itu atas kesalahan tanganmu sendiri. Berarti itu karena dosa-dosa ya Pak Ustadz, dosa kita. Pilihan ya, pilihan kita. Oke, terus? Nah, pertanyaanku itu, kalau toh memang sudah ada pernyataan seperti itu, untuk apa kita minta atau kita berdoa, ya Pak Ustadz? Untuk apa kita berusaha kayak seperti sakit, gitu kan? Itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, satu lagi Pak Ustadz. Terima kasih. Oh boleh ya. Ya seperti saya ini kan sakit sudah lama ya Pak Ustadz ya. Mungkin saya juga merasa memang karena yang tadi ya kesalahan tangan sendiri ya Pak Ustadz ya, bisa masuk ke situ. Terkadang saya itu suka bingung Pak Ustadz. Saya kan suka ikut pelatihan-pelatihan itu Pak Ustadz, terapi ya, yang tradisional gitu loh Pak Ustadz, seperti bekam, akupuntur dan lain-lain semuanya itulah Pak Ustadz ya. Dan selama saya ikut-ikutan, bukan mendalami ya Pak Ustadz, mohon maaf, ikut-ikutan aja gitu. Ada perbedaan dengan wanita dan laki-laki Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu memang kalau untuk pelatihan dia bagus, fokus itu Pak Ustadz. Bisa dibilangnya mumpuni, berbeda dengan wanita. Nah makanya di sini kadang-kadang saya suka minta pertolongan dengan yang laki-laki Pak Ustadz, kawan saya.
Dan yang wanita itu kadang suka egois dan suka matre, kadang suka menjual harga tinggi gitu Pak Ustadz dalam terapian ini. Bahkan kadang dimintain tolong bantuan itu alasan sedang terapi orang, sedang di luar, apalah tidak bisa gitu loh Pak Ustadz ya. Kadang hati kecil saya ternyata musuhnya wanita itu sendiri gitu loh Pak Ustadz. Itu saya tidak bisa habis pikir seperti itu Pak Ustadz. Kadang ada juga yang mau ngobatin saya bukannya tidak mau bayar ya Pak Ustadz, tidak mau bayar. Saya berbayar, tapi kadang tidak ada juga ekonominya gitu Pak Ustadz. Sering ada yang menawarkan gratis gitu dari pihak laki-laki. Sedangkan kan katanya kalau wanita tidak boleh diterapi oleh laki-laki. Tapi saya berpikiran laki-laki itu memang ilmunya lebih mumpuni dibandingkan wanita gitu Pak Ustadz. Itu apa saya berdosa Pak Ustadz kalau saya berobat dengan laki-laki gitu Pak Ustadz. Laki-laki, dan banyak menolong saya. Ya. Itu Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. 2 poin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama simpel aja sebenarnya. Kalau memang sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz, Teddy neraka, gitu misalkan ya, Bu Ana surga, Mbak Arum surga. Lantas untuk apa Allah menciptakan manusia? Masih sekedar main-main. Untuk apa Allah memerintahkan menyuruh kita berusaha semaksimal mungkin? Kemudian untuk apa Allah menyatakan semua wewenang Allah? Artinya apa? Memang sudah tertulis. Misalkan satu saat si fulan menderita kecelakaan. Tanggal berapa sekarang ya? Oh, bulan Juni ya kita sebut misalkan bulan September. Tanggal 15 September tanggal 15 ya. Tanggal 15 September 2021 jam 12:31 si fulan akan kecelakaan. Itu yang tertulis. Tapi pagi harinya si fulan tadi dia sedekah. Oke. Sholatnya benar. Menurut Bu Aini mewakili tadi Bu Sri, dia terhindar dari celaka tadi enggak? Insya Allah. Kalaupun tercelaka paling lecet sedikit. Gitu kan. Kenapa? Allah memerintahkan sholat mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Mereka dia akan terkena kejadian yang tidak enak, tidak nyaman. Kemudian sholatnya benar maka kegiatan lainnya akan baik. Sedekah itu meningkatkan kesehatan, memperpanjang usia. Itu poinnya. Jangan terbelenggu, jadi membaca Al-Quran itu secara kesatuan. Jangan kemudian diambil, dicomot, yang enggak sesuai gitu. Ujung-ujung enggak matching. Ingat, ada kodar. Nanti ada kajian khusus itu. Tadi saya sampaikan. Apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa. Kenapa? Allah yang punya kehendak kok. Itu poinnya. Oke? Jadi, tugas manusia apa? Yang tadi. Ya tugas kita hanya jalani. Pak Guru bilang gitu juga. Apapun permasalahan kita, yaudah Pak Teddy, yang namanya hidup itu jalani aja sudah. Nanti Allah akan beri petunjuk. Allah juga akan menyelesaikan kan? Ingat. Surat Yunus ayat 107. Bencana, masalah datang dari Allah. Allah juga yang hanya bisa menyelesaikan. Kalau ayat-ayat tadi terkunci bahwa semua sudah tertulis, ya nggak perlu ada ayat itu lagi lah. Nggak perlu ada pedoman, udah jelas kok. Si A masuk neraka, surga. Ngapain dibikin lagi Al-Quran sebagai pedoman hidup? Justru Allah memberikan pilihan lagi kepada kita. Ini. Allah memang ada menetapkan. Allah ada ketentuan di awal. Oke, ibarat satu database. Allah menetapkan ada, si ini sakit, ini sehat, ini miskin, ini kaya. Tapi Allah punya kewenangan juga untuk merubah.
Berdasarkan apa? Berdasarkan usahanya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan usahanya. Usahanya itu apa? Nah, ini lagi terjebak lagi manusia secara umum. Secara umum, manusia itu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Cari solusinya. Yang punya hutang, pergi pagi, pulang pagi lagi. Yang punya penyakit, pontang-panting, cari dokter umum sampai spesialis, sampai profesor. Bisa selesai. Silahkan kalau bisa. Kalau ternyata tidak, berarti kan harus ada opsi yang kedua, opsi berikutnya. Apa? Berharaplah, minta tolonglah kepada Allah. Apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah 153. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Balik ke sana lagi, Bu. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Mengenai apakah laki-laki atau perempuan. Tergantung niat ya. Coba lihat. Secara umum, orang itu berobat niatnya apa? Ingin sembuh ya. Betul kan? Apakah itu salah? Secara umum kayaknya enggak. Tapi ingat, ayatnya jelas. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Jadi apapun tujuan kita, itu hanya semata-mata hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Hanya semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin sembuh. Bukan karena ingin hutangnya lunas. Bukan karena ingin sefulan berubah. Bukan. Tapi hanya semata-mata dalam rangka ibadah atau hanya karena Allah. Kalau niat ibu kemudian hanya karena Allah. Ya Allah, minta sama Allah. Sekiranya memang ini izin-Mu ya Allah dan terbaik buat saya. Dan saya pun berusaha ini hanya semata-mata menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau sembuh mau enggak, berikanlah hamba terapis yang terbaik ya Allah. Nah, setelah itu Allah akan bimbing. Bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Enggak usah permasalahan gender ini. Kalau awali tadi, permintaan kita ya Allah, minta tolong ya Allah. Kemudian Allah membimbing kita. Pasti dikasih sasaran yang tepat nggak? Pasti diarahkan yang tepat nggak? Ya kan? Selama ini kita berserah diri kepada Allah tuh di awal apa di akhir? Bu ini? Di akhir udah mentok kan? Udah mentok sana sini, benjut sana sini, ya kan? Pontang-panting, berdarah-darah, baru minta ampun, taubat sama Allah. Ini poinnya yang di awal, Bu ya di awal. Iya kan? Bapak Ibu berserah dirilah di awal kepada Allah. Mintalah di awal, jangan minta di akhir. Ada juga jamaah bilang begini, Pak Teddy kok pertolongan Allah di akhir ya, udah injury time. Lah, Ibu mintanya di awal apa di akhir? Ya kan? Penuhi syaratnya di awal, bukan di akhir atau di tengah. Jadi ya minta di akhir juga Allah menolong. Diawali, di awal. Buat posisi kita bersama Allah itu di awal, bukan di akhir. Sehingga apa? Ingat, Allah akan memberikan step tadi kan. Tiba-tiba dapat arahan tadi, oh ini dokternya nggak perlu. Kayak tadi Mbak Arum bilang, cukup herbalis yang murah kok, nggak nyangka. Selama ini kan jutaan, puluhan juta mungkin, bahkan mungkin sampai ratusan juta untuk berobat. Begitu Allah udah membimbing, dikasih yang murah nggak sih? Kalaupun dikasih yang mahal, sanggup nggak? Pasti sanggup. Karena itu Allah begitu ada nih, obat tapi mahal, pas uang nggak ada. Karena itu memang Allah yang mengizinkan seperti ini. Allah akan kasih itu, tiba-tiba akan datanglah rezeki, apa diskon lah atau apa. Itu namanya diperjalankan Allah. Diawali dengan menerima, penuhi syarat-syaratnya. Terutama apa? Sholat. Ya, ingat, sholat itu jangan hanya menggugurkan kewajiban, sayang. Sholat itu bisa sebagai penolong dunia dan akhirat. Sholatnya baik, ibadahnya pun baik. Sholatnya baik, kehidupan kita akan baik. Gitu. Oke? Siap. Siap. Pertanyaan di chat, Ustaz. Dari Bu Ami. Oke, silakan. Bagaimana proses mengolah hati? Ini pertanyaan untuk Bu Ana dan yang Bu Arum ya.
Bagaimana Ya. proses mengolah hati sampai Bu Ana berada di titik pasrah pada Allah dan berapa lama Bu? Oh, berapa lama Bu? Ya, Mbak Ana silakan. Bagaimana ngolah? Mbak Ana saya open mic dulu nih. Di open mic-nya Mbak Ana. Sebentar. Masih ada nggak ya? Valid ya. Coba chat ya. saya dong. Sepertinya kenapa saya nggak... Saya udah nggak ada nih, tapi boleh Mbak Arum. Keluar ya. Ya, Mbak Arum masih ada nggak? Mohon di unmute. Ya, silakan Mbak Arum wakili. Gimana ngolah katanya, ngolah hati pasti. To unmute. Wah, ini Mbak Ana sudah bergabung lagi. Oh, Mbak Ana. Biar Mbak Ana dulu. Ya, Mbak Ana silakan. Ada yang Mbak tanya Ana. tadi, bagaimana cara ngolah hati dan berapa lama prosesnya katanya. Silakan Mbak Ana. Nama apa Mbak Ana? Silakan. Bagaimana cara mengolah hati? Di unmute Mbak Ananya? Oh ya, sorry. Ana. Ya, oke. Udah pakai nama sendiri sekarang. Tafadhol. Iya. Iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf tadi terputus. Iya, memang saya cukup lama sebenarnya ketika saya mendapat pelajaran dari Pak Guru. Waktu itu saya ikut kajian Ridho Allah. Kebetulan waktu itu Pak Guru yang hadir ke Jogja dari tahun 2016. Saya betul-betul bisa mempraktekkan secara nyata dalam diri saya itu ketika saya tuh menerima kalau saya memang harus operasi. Jadi itu di 2017. Jadi memang mungkin bisa jadi saya memang agak lama prosesnya untuk bisa menerima betul-betul itu. Karena memang masing-masing orang kan berbeda ya untuk proses menerimanya. Waktu itu saya memang sudah perjalanan dengan pengobatan yang menurut saya itu saya inginnya sembuh waktu itu kan dengan herbal itu, tetapi Allah belum memberi kesembuhan karena mungkin ada tadi titik ininya ketika saya tuh mampu menerima bahwa ini memang sudah atas izin Allah saya harus sakit kanker, saya harus bisa menerima dan kurang lebih hampir 1 tahun ya saya belajar itu baru betul-betul bisa menerima betul, saya merasakan betul kalau saya memang dipilih Allah untuk diberi sakit ini, banyak pelajaran yang bisa saya terima dan di titik menerima itulah sepertinya semuanya itu baru terbuka langkah saya untuk ke depan. Alhamdulillah saya diberi kemudahan-kemudahan terapi, pengobatan. Ketika operasi alhamdulillah saya berjalan lancar, kemudian harus kemoterapi yang luar biasa itu pun alhamdulillah bisa saya jalani dengan baik, tidak perlu dengan transfusi darah dan sebagainya. Kemudian proses radiasi yang harus disinar setiap hari kurang lebih hampir 1 bulan lebih itu juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik saya lalui. Awalnya itu tadi betul dengan ketika saya betul-betul menerima bahwa ini memang saya dipilih Allah untuk menderita sakit ini sebagai pelajaran bagi saya. Kemudian saya betul-betul bisa menerima bahwa ini betul-betul izin sudah atas izin Allah dan pasti yang terbaik buat saya. Meskipun mungkin waktu itu saya belum tahu baiknya di mana, tetapi ujung-ujungnya memang saya betul-betul merasakan bahwa saya harus lebih baik. Artinya ketika saya diberi ujian seperti itu, pelajaran yang bisa saya ambil, saya menjadi semakin berusaha untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya sih. Sampai saat ini ketika ternyata Allah memberi ujian lagi, itu semakin menjadikan koreksi buat saya, apa ya yang saya belum ini, apa ya saya harus ibadah saya mana yang harus lebih saya tingkatkan. Saya untuk saat ini lebih ke seperti itu perasaan saya. Jadi ketika memang Allah memberi ujian kepada saya, itu justru saya mengoreksi diri apa yang harus saya lebih tingkatkan dalam perjalanan
kehidupan saya saat ini, baik dari sisi ibadahnya, muamalahnya, semuanya, karena itu semua adalah saling berkaitan dan Allah memberi kejadian-kejadian itu pasti sebagai pelajaran buat kita. Dan itu intinya pasti kalau kita menerima, Allah akan memberi kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan atau menghantarkan kita menjalani kejadian itu dengan tanpa sedih, mungkin ya sedih mungkin ada, tetapi alhamdulillah selalu senang ya begitu ya. Artinya karena itu tadi rasa kita menerimanya itu ternyata betul-betul kalau kita sudah kunci hati kita untuk ya Allah ini saya terima karena ini sudah atas izin-Mu, dan kita yakin izin dari Allah itu pasti sudah yang terbaik. Meskipun itu kita mungkin dengan sakit, meskipun itu mungkin kita ada rasa kecewa, tetapi kita yakini dulu, kita kunci hati kita bahwa ujian Allah pasti sudah yang terbaik buat kita. Insya Allah itu benar-benar terasa dalam diri saya. Itu mungkin Pak Teddy. Terima kasih Mbak Ne. Betul. Pertanyaannya berapa lama, seberapa cepat? Jawabannya adalah seberapa cepat Bapak Ibu bisa menerima izin Allah. Kan gitu. Setahun, ya berarti setahun juga selesai kan. Tapi kalau diterima di awal, ibarat tadi saya bilang ujian, mana bisa ujian selesai cepat? Nah, soalnya aja kan nggak diterima, ngeluh, aduh, gitu kan? Mana mau selesai ujian ini? Mana jangan ditutup dulu, Afwan. Ya. Karena ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Suyati. Kita udah ada lagi satu lagi. Bagaimana langkah awal yang Ibu Ana maupun Bu Arum lakukan agar kita bisa betul-betul sabar dan ikhlas untuk menerima ujian dari Allah? Ya. Oke. Coba Mbak Arum kali ya. Arum ya, Mbak Arum aku kasih mic nih. Silahkan di unmute. Silakan. Karena sudah azan juga mungkin saya percepatnya. Saya cuma mau pengen katakan Jogja ya. Jangan lama-lama kayak saya menerimanya. Karena semakin lama Anda menerima, akan dipaksa untuk menerima. Dipaksa ya? Iya, mau pengen dipaksa sampai mau benar-benar akhirnya lempar handuk, istilahnya Bapak itu. Istilahnya Pak Guru kan, lempar handuk aja sekarang daripada nanti juga akhirnya dipaksa sampai lempar handuk. Kita akan dipaksa akhirnya menyerah dan menerima. Jadi ya, kalau saya bisa diulang gitu, saya mau menerima di awal aja. Daripada nunggu lama-lama, sama-sama nggak lunas. Ternyata begitu diterima, menuju lunas, insya Allah. Gitu. Ketika diterima, menuju sembuh, insya Allah. Dan sebenarnya sembuh, lunas, itu kecil banget kan? Ada cita-cita, ada permintaan yang lebih besar. Akhir hayat husnul khotimah, nanti di akhir masuk surga. Itu sebenarnya yang harus kita minta. Nah, ini hanya sarana saja. Ketika kita sudah menyadari itu, dan kalau saya sharing kepada teman-teman yang biasanya saling curhat ya, kita ibu-ibu di Jogja itu saling bercerita pengalaman mempraktekkan 7 IPH ini, ya akhirnya ujung-ujungnya akan dipaksa menerima kok. Tahu gitu, cepat-cepat aja menerima. Bagaimana langkah awalnya? Praktekkan saja tadi cara berdoa. Ya Allah, mungkin hati belum sepenuhnya ya mengikuti apa yang dikatakan mulut, tapi insya Allah kalau itu kita latih terus-menerus begitu, rasa galau, begitu khawatir, aduh aku sakit ini nanti umurku berapa lama lagi, aduh utangku segini, gimana mau ngelunasinnya, anakku masih kecil-kecil. Begitu muncul rasa khawatir galau itu tandanya alarm bahwa kita sudah melenceng. Kembalikan lagi, ya Allah, tadi kalimatnya, ya Allah, saya terima ujian berupa hutang, berupa sakit, apa itu dan seterusnya, sama aja, copas aja. Lalu, bahkan saya berterima kasih, ya Allah. Setelah itu, mohon dibimbing supaya Allah memberi pengetahuan tentang kebaikan di balik itu semua. Karena sebenarnya Allah cuma mau pengen kasih hadiah. Bungkusannya kita nggak suka. Cepet-cepet aja lihat apa yang ada di balik bungkusan itu, bukan bungkusannya.
Bisa jadi karena saking tertutupnya dosa-dosa kita nggak melihat sebenarnya mutiara yang sedang dibungkus bungkusan yang terlihat tidak enak ini menurut kita. Tapi iya Mbak Ana, saya insya Allah banyak sekali jamaah ridha Allah yang sudah akhirnya lempar handuk, menerima, entah terpaksa, entah dengan akhirnya termotivasi dengan teman-teman yang sudah ini, menerima, lalu bisa menemukan mutiara di baliknya. Itu sungguh luar biasa indahnya. Segera nikmati mutiara itu. Cepat-cepat saja. Daripada kelamaan seperti saya. Mungkin seperti itu Pak Teddy. Terima kasih kelamaan. Kalau telat gimana? Keburu ditarik ya kan? Selesai itu dia. Semoga kita semua terlindung dari itu. Kondisi hari ini sangat kritis. Yang namanya penyakit, ya kan? COVID dulu masih ada hitungan minggu, bulan. Sekarang enggak, 2-3 hari selesai. Nah, kok di saat ini udahlah. Yuk, seperti yang tadi Ibu Putri sampaikan, Bu Ana, Bu Arum, yuk kita kembalikan lagi. Lihat, poin intinya adalah yang sederhananya. Mudahnya gimana sih? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat sakitnya, jangan lihat orang yang bikin kita kesel, jangan lihat fitnahnya, tapi lihatlah bahwa itu atas izin Allah. Lihat Allahnya. Geser pola pikir. Oh, ya ini sudah atas izin Allah, yang sempurna pasti maksudnya baik. Walaupun saya belum tahu baiknya gimana. Karena sempurna dan baik, yang wajar dah saya bilang, alhamdulillah, saya terima ya Allah. Ini dia. Oke. Ini di Jogja sudah azan ya. Gak apa-apa Mbak Ana, kemudian Bu Arum. Ya, karena sudah azan di Jogja. Silakan sekiranya mau live juga nggak apa-apa, nanti saya yang wakili. Jadi utamakan, ingat, sholat di awal waktu. Sholat tepat pada waktunya. Oke, silakan yang lain, masih ada waktu 5 menit untuk yang ini ya. Silakan. 2 menit sih lebih tepatnya Ustadz. Oh 2 menit, oh iya benar-benar 2 menit. Untuk closing ya, 2 statement menit sebelum jam 3. Baik. Oke, ada yang bertanya sebelum saya tutup? Di kolom chat sudah tidak ada, apresiasi saja dari Ibu Nanti, Masya Allah sharingnya, terima kasih banyak, yang sangat menguatkan. Kemudian dari Ibu Ami juga sangat menguatkan, jazakumullah khairan katsiran, alhamdulillah saya bisa hadir hari ini. Yang lainnya adalah apresiasi. Itu Ustadz, terima kasih. Baik, saya bikin closingnya. Terima kasih Mbak Ana, alhamdulillah. Sehat terus ya. Luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu langsung via Zoom. Sudah masih dipertemukan. Kemudian Mbak Arum juga. Terima kasih Mbak Arum. Salam buat Mas Erika. Silakan. Jadi semoga apa yang tadi Mbak Arum dan Mbak Ana sampaikan menjadi pohon amal ya. Pohon amal untuk kita bersama. Satu aja ya yang praktek. Itu udah luar biasa buat kita ya gitu ya. Apalagi ada 40 audiens yang hadir di sini, seperti pembukaan saya tadi, ibarat resep. Kalau itu resepnya kita lihat, oh ya ini enak, kok nggak dibuktikan, mana bisa kita tahu mau dia enak atau tidak? Ayo buktikan, praktek. Langkah-langkahnya sudah jelas. Step-step yang dilakukan oleh Majelis Ridha Allah yang kami sampaikan, saya sampaikan, Pak Uka sampaikan, dan juga tadi Ibu Arum, Bu Ana sampaikan, terus jelas step-stepnya seperti apa. Yuk, lakukan ini sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Apa terlambat batasannya? Umur. Umur kita tidak ada. Apakah bisa setahun lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, jangan besok, atau bentar lagi. Ya, baik, terima kasih. Jadi, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah hadirkan jamaah ridha Allah, Mbak Ana dan Mbak Arum, beliau berdua dari Jogja, jamaah ridha Allah yang berada di wilayah Jogja. Insya Allah di lain waktu kita akan hadirkan juga dengan jamaah yang lain dengan solusi permasalahannya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya mereka lakukan apa sebelum solusi itu ada.
diwakili oleh Ibu Aini. Sekiranya tadi yang disampaikan atau kami sampaikan ada yang menyinggung, bisa dimaafkan, Bu. Baik, sama-sama minta maaf sih sebetulnya. Ya. Alhamdulillah. Sama-sama, oke. Nah, sebagai penutup, mari kita membaca Fadilah Fatihah ya. Kita mohon Al-Fatihah ini disampaikan kepada yang nanti akan kita sebutkan. Jadi formatnya adalah kita minta kepada Allah, kemudian mohon disampaikan. Apakah Allah menyampaikan atau tidak, itu sepenuhnya haknya Allah. Jadi bukan kita, bukan direct ya. Saya sampaikan Fatihah ini untuk si fulan, bukan. Tapi ya Allah, nah mohon sampaikan untuk si fulan. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kandung kita masing-masing. Ibu kandung kami yang bernama, ayah mertua kami yang bernama, ibu mertua kami yang bernama, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, putra-putri kami, istri atau suami kami, dan kami yang hadir pada siang hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup acara kita. Tadi sudah kita tutup ya. Syukran, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Ini terima kasih Mbak Arum, Mbak Ana, dan semua peserta yang sudah mengikuti Icon Talks pada sore hari ini. Saya Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.